Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Pintu Kedinasan. Baik, di sini kita akan membahas terkait soal-soal sekitar SKD. Dimana pada pembahasan sebelumnya kita membahas terkait TWK, wawasan kebangsaan. Dan untuk video kali ini kita bakal membahas tentang soal analogi. Nah, teman-teman pasti penasaran nih bagaimana soal-soal analogi yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung saja teman-teman kita ke soal yang pertama. Oke teman-teman, soal yang pertama, besar, luas sama dengan indah, titik-titik. Nah, teman-teman, di sini kita harus bisa berpikir secara analogik atau secara logika ya. Tapi pastinya ada korelasi, ada hubungan antara pernyataan sebelah kiri dengan pernyataan sebelah kanan. Nah, langsung aja teman-teman kita bahas ya. Kita bahas secara langsung teman-teman bahwa di sebelah sini panas dengan dingin. Artinya ini kita harus memahami panas dingin berarti berkaitan dengan berlawanan atau antonim, lawan kata. Jadi lawan kata dari panas dingin, lawan kata dari dingin adalah panas. Oke, kita selanjutnya ke bagian yang cepat. Cepat ini berarti lawan kata dari cepat. Kilat, lambat, keras, lembut, dan kuat. Jadi kita harus membahas terkait kilat itu tidak mungkin, keras juga tidak mungkin, lembut juga tidak mungkin, kuat juga tidak mungkin. Jadi jawaban yang benar yaitu lambat. Kenapa lambat? Karena antonim dari cepat adalah lambat. Jadi antonim panas itu dingin, antonim cepat adalah lambat. Jadi jawaban yang benar yaitu B ya teman-teman, yaitu lambat. Jadi jawaban yang benar itu lambat teman-teman. Oke. Soal berikutnya yaitu besar. Besar itu luas. Nah, ini hampir kolerasinya persamaan ya. Jadi besar itu sama dengan luas. Sedangkan di sini indah. Kita harus cari persamaan indah itu dapat dibilang seperti apa. Oke. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas jawaban A itu jelek. Tentunya indah dengan persamaan jelek itu berbeda ya teman-teman. Jadi salah, jelek ini. Selanjutnya cantik. Indah itu persamaan cantik. Nah, ini termasuk ya teman-teman. Cantik ini bisa. Selanjutnya kotor. Indah kotor itu tidak sesuai. Indah buruk itu juga tidak sesuai. Indah dan baik itu juga tidak sesuai. Jadi jawaban yang benar adalah B. B yaitu cantik. Jadi indah itu persamaannya cantik. Selanjutnya kita bahas ke soal yang ketiga terkait analogi. Analogi di sini ada soal jari. Jari itu ada tangan. Kalau kita melihat jari tangan berarti kita melihat bagian, yaitu jari ini termasuk bagian dari tangan. Sedangkan di sebelah kiri itu ada daun. Daun bagian dari titik-titik. Nah, jadi kita langsung saja
Kalau daun bagian dari batang sudah pasti salah. Daun bagian dari bunga juga salah. Daun bagian dari ranting juga salah. Daun bagian dari akar juga salah, teman-teman. Nah, daun bagian dari pohon, karena pohon itu menyeluruh ya, ada ranting, akar, bunga, dan batang. Jadi jawaban yang benar adalah C, pohon. Jari adalah bagian dari tangan, sedangkan daun bagian dari pohon. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat, di sini ada pena titik 2 menulis. Pena titik 2 menulis. Jadi korelasinya pena itu untuk menulis sama dengan pisau. Jadi kita harus tahu ya, pisau ini digunakan untuk apa. Langsung saja kita bahas. Pisau untuk memukul udah pasti salah ya. Untuk membawai juga salah. Untuk mengaduk juga salah. Untuk mengaduk juga salah. Untuk mengiris, nah, untuk mengiris ini benar ya. Untuk mengiris pisau. Untuk makan juga salah. Jadi jawaban yang benar, pena digunakan untuk menulis sama dengan pisau digunakan untuk mengiris. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 berkaitan dengan guru dan sekolah sama dengan dokter titik 2 titik titik. Artinya guru itu kerjanya di mana? Guru itu kerjanya di rumah sakit, korelasinya. Jadi kita harus tahu kalau dokter kerjanya itu di mana. Panti asuhan udah pasti salah ya, teman-teman. Di rumah juga pasti salah. Di klinik ini masih ada lah kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Kenapa saya bilang di klinik? Karena klinik juga ada beberapa dokter yang biasanya berada di klinik. Pasien sudah pasti salah. Rumah sakit, nah ini benar ya. Jadi antara klinik dan rumah sakit. Jadi jawaban yang benar itu rumah sakit, teman-teman. Kenapa rumah sakit? Karena rumah sakit ini dominan, karena rata-rata dokter di rumah sakit. Oke, teman-teman, kita langsung ke soal berikutnya ya, teman-teman. Soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Oke, teman-teman, langsung aja teman-teman, kita di sini ada soal hujan titik 2 payung. Hujan titik 2 payung. Hujan titik 2 payung sama dengan panas titik 2 titik titik. Nah, di sini kita harus menemukan korelasinya. Hujan dengan payung itu apa hubungannya? Jadi payung itu digunakan ketika hujan. Jadi payung itu ada ketika hujan. Jadi kita menggunakan payung untuk pelindung kepala kita di saat hujan. Nah, selanjutnya kita ada panas nih, teman-teman. Panas ini identiknya, kalau panas itu ya pasti ada pelindung di kepala kan. Kalau air sudah pasti salah, teman-teman. Es juga udah pasti salah. Ngapain panas-panas kita es? Kipas juga pasti salah. Air juga pasti salah. Nah, jawaban yang benar tuh ini, teman-teman, B, topi. Jadi ketika panas biasanya orang keluar itu menggunakan topi. Oke.
Next ke soal berikutnya ya teman-teman. Polisi titik 2 keamanan sama dengan petani titik 2 titik. Nah, kita harus nemuin nih teman-teman korelasinya polisi dengan keamanan. Apa nih artinya ya? Jadi polisi itu tugasnya itu mengamankan untuk keamanan masyarakat. Sedangkan petani titik 2 titik. Apa nih yang dihasilin dari petani? Desa nih. Oh, sudah pasti salah ya teman-teman. Traktor itu digunakan, bukan malah menghasilkan. Padi juga yang ditanam. Sawah juga salah ya, tempat untuk menanam padi. Jadi jawaban yang paling benar ini teman-teman, pangan. Jadi petani itu pangan ya teman-teman. Jadi polisi itu tugasnya untuk menjaga keamanan, sedangkan petani itu selain menjaga ketahanan pangan juga menghasilkan pangan. Jadi jawaban yang paling benar itu pangan ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal analogi berikutnya teman-teman. Nah, ini ada tinta dengan pulpen. Korelasinya kita temukan teman-teman, kalau tinta itu digunakan untuk bahan pulpen. Nah, di sini ada bensin. Bensin ini digunakan untuk bahan apa? Nah, baik, kita akan langsung saja teman-teman. Kalau bensin buat sepeda udah pasti salah. Tangki juga salah. Apalagi jalan ya teman-teman, salah juga. Api juga salah. Nah, jawaban yang benar yaitu motor teman-teman. Kenapa motor? Karena bensin biasanya digunakan motor untuk bahan bakar motor. Jadi tinta itu sebagai bahan dasar pulpen, bensin sebagai bahan dasar untuk bahan bakar motor. Jadi jawaban yang paling benar adalah motor. Baik, kita ke soal yang paling awal ya teman-teman. Oke, jadi soal yang pertama itu besar itu sama dengan luas. Jadi indah juga sama dengan cantik. Panas itu lawan katanya dingin, cepat lawan katanya lambat. Jari itu bagian dari tangan, daun itu bagian dari pohon. Pena itu digunakan untuk menulis, pisau digunakan untuk mengiris, guru itu tempatnya di sekolah, dokter tempatnya di rumah sakit. Hujan itu kita memakai payung, ketika panas kita keluar memakai topi. Polisi itu tugasnya terkait keamanan, sedangkan petani itu tugasnya untuk menghasilkan atau mempertahankan ketahanan pangan. Selanjutnya tinta digunakan untuk bahan isi pulpen, sedangkan bensin untuk bahan bakar motor. Oke, teman-teman, kita sampai di part video yang terakhir. Terima kasih. Jangan lupa pantau terus part selanjutnya. Jangan lupa ya like dan subscribe terkait channel Pintu Kedinasan.